sebelum direvisi. Saya sama Dazen akan berpisah sejenak. Saya akan menjelaskan kepada Anda undang-undang sebelum disahkan menjadi Omnibus Law Cipta Kerja yang kemarin disahkan oleh DPR. Kami akan tunjukkan kepada Anda Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Yang pertama adalah soal upah minimum di pasal 89 di Undang-Undang Tenaga Kerjaan adalah pasal berbunyi upah minimum ini ditetapkan di tingkat provinsi, kabupaten, kota madya, dan juga sektoral. Nah, sistem upah minimum yang mengacu pada sektoral kabupaten kota atau upah minimum kabupaten kota ini memberikan keuntungan kepada para buruh. Nah, kemudian yang kedua, kita akan bicara soal di pasal 79 yang mengatur waktu istirahat atau waktu kerja bagi para buruh. Di pasal ini cantumkan bahwa istirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari kerja atau dalam 1 minggu atau 2 hari untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu. Nah, di pasal berikutnya, di pasal 78, waktu lembur 3 jam ini per hari atau 14 jam per minggu. Kita bergerak ke selanjutnya, kontrak kerja di pasal 59. Di sini tertulis bahwa perjanjian kontrak kerja paling lama 2 tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu paling lama 1 tahun. Nah, ini adalah pasal 59 soal kontrak kerja. Kita lihat ke pasal berikutnya, ini adalah pasal 156 yang menjelaskan jika terjadi pemutusan hubungan kerja, ini pesangonnya adalah 32 kali upah yang dibayarkan oleh pengusaha dan juga pemerintah. Terakhir, soal aturan tenaga kerja asing dalam pasal 42. Di sini dituliskan bahwa setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk. Dengan kata lain, terdapat aturan yang ketat dan harus dipenuhi oleh perusahaan untuk bisa merekrut tenaga kerja asing. Dari Undang-Undang Ketenagakerjaan tahun 2003 yang belum direvisi ini, kita akan bandingkan hasilnya setelah direvisi menjadi Undang-Undang Cipta Kerja yang dimana akhirnya menimbulkan kontra di tengah para buruh. Rekan saya Dazen Viral akan menyampaikan poin-poin penting dalam Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law yang baru ini. Dazen, silakan. Baik, terima kasih Jati. Dan saudara, sekarang kita bahas apa saja poin-poin penting dalam Undang-Undang Cipta Kerja, sekaligus membandingkan dengan undang-undang yang sebelumnya yang tadi dijelaskan oleh Jati, untuk mengetahui alasan para buruh menolak atau keberatan dengan sejumlah pasal di Undang-Undang Cipta Kerja. Kita lihat poin yang pertama. Poin yang pertama ini, saudara, adalah pasal 88 mengenai upah minimum yang dibuat bersyarat dengan memperhatikan laju inflasi atau pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, upah minimum sektoral kabupaten kota dihapus dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Hal ini akhirnya membuat nilai upah pekerja jadi menurun. Kemudian kita lihat poin selanjutnya, saudara, ini dari pasal 79 setelah revisi, membuat istirahat buruh ini hanya 1 hari dengan 6 hari kerja dalam seminggu. Selain itu, waktu lembur pun juga lebih lama lagi, yaitu maksimal 4 jam per hari atau 18 jam per minggu. Waktu kerja ini lebih lama dibandingkan pasal sebelum direvisi, sehingga dinilai waktu kerja buruh jadi berlebihan. Nah, kita lihat lagi poin yang selanjutnya, kontrak kerja. Ini sementara di pasal 59 setelah direvisi tidak mengatur batas waktu buruh atau pekerja kontrak. Hal ini tentu merugikan para pekerja karena tidak tahu kapan akan diangkat menjadi pegawai tetap. Dan selanjutnya, pasal yang keempat, saudara, ini mengenai pesangon pekerja atau buruh. Pasal 156 yang menjelaskan pesangon untuk pekerja PHK juga menyatakan nilai pesangonnya menurun. Kini nilai pesangon hanya 25 kali upah, dengan di dalamnya 19 bulan dibayar pengusaha dan 6 bulan dibayar BPJS Ketenagakerjaan. Dan poin yang terakhir, saudara, ini ada poin perekrutan tenaga kerja asing. Aturan tenaga kerja asing juga jadi diperlonggar karena pengusaha hanya membutuhkan RPTK atau rencana penggunaan tenaga kerja asing untuk merekrut TKA bekerja. Dan saudara, itu tadi pembeda Undang-Undang Nomor 13 tentang